Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Sang Panuntun dari kelompok Decision Tree. Kelompok ini beranggotakan ada saya 5210411331 atas nama Fatih Sang Panuntun, ada Raffi Maulana Daulah 5210411304, ada Valentino Gilang Pratama 5210411322 dan ada Galih Arya Maulana 5210411011. Oke, di sini saya akan membacakan apa itu decision tree, materi tentang decision tree. Lanjut. Nah, latar belakang decision tree itu adalah salah satu metode analisis dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal dalam penerapan data mining. Pada dasarnya, decision tree mengubah data menjadi pohon keputusan. Keuntungan dalam metode ini adalah efektif dalam menganalisis sejumlah besar atribut dari data yang ada dan mudah dipahami oleh pengguna akhir. Nah, tujuan dari decision tree itu adalah mengubah data menjadi aturan-aturan keputusan. Manfaat utamanya itu penggunaan decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpresentasikan solusi dari permasalahan. Nah, apa sih itu decision tree? Nah, decision tree itu adalah alat pendukung dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya, sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Decision tree menyediakan cara untuk menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Mereka termasuk cabang yang mewakili langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Nah, kita masuk ke manfaat decision tree, teman-teman. Decision tree juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Pohon keputusan menggabungkan eksplorasi data dan permodelan yang menyajikan langkah pertama yang sangat baik dalam proses permodelan, bahkan ketika digunakan sebagai model akhir untuk beberapa teknik lainnya. Nah, ini adalah contoh kasusnya, teman-teman. Tapi contoh kasus ini saya tidak akan menggunakan contoh kasus ini, melainkan contoh kasus yang ini, teman-teman. Saya telah menyiapkan contoh kasus dari decision tree. Nah, disajikan tabel data uji coba decision tree. Disajikan tabel seperti ini ya, teman-teman. Membuat tree dan rule untuk mendeteksi gangguan pada jaringan komputer dengan menggunakan data di bawah ini. Nah, langkah pertama kita untuk mengerjakan kasus ini adalah memilih node awal. Nah, pemilihan node awal dilakukan untuk menghitung masing-masing nilai entropi dari atribut yang ada. Nah, di tabel ini terdapat 4 atribut, yaitu waktu, paket, frekuensi, dan juga prioritas. Nah, ini terdapat rumus untuk perhitungan entropi. Nah, untuk mempercepat perhitungan masing-masing entropi dapat dilakukan dengan bantuan Excel, teman-teman. Jadi, pendek dengan gangguan jumlahnya 3. Begitu seterusnya. Yaitu rumusnya Q1 sama dengan min 3/4 dikali log 2, 3/4 dikurang 1/4 dikali log 2 dikali 1/4. Yang menghasilkan 0,811278. Kita lalu menghitung waktu dan panjang. Q2, waktu sama dengan panjang. Q2 sama dengan min 3/8 dikali log 2, 3/8 min 5/8 kali log 2, 5/8. Yang menghasilkan 0,954434. Nah, rumus entropi adalah entropi sama dengan 4/12 dikali Q1 ditambah 8 min 12 dikali Q2 yang menghasilkan 4/12 buka kurung 0. Tadi hasil yang tadi kita masukkan ke sini, teman-teman. Hasil tadi yang Q1 itu dimasukkan ke sini 0,81 sekian ditambah 8/12 rumusnya. Nah, ini buka kurung lagi, masukkan hasil dari Q2-nya 0,954 sekian yang menghasilkan 0,9067154. Gitu, teman-teman. Nah, ada lagi paket gangguan dan jumlah. Besar gangguan 2. Besar normal, begitupun seterusnya. Paket sama dengan besar. Q1 min
2/6 dikali log 2/4 min 4/6 dikali log 2/4/6 yang menghasilkan 0,9182296. Nah, kita menghitung paket kecilnya. Q2, caranya sama teman-teman. Q2 min 4/6 dikali log 2/4/6 min 2/6 log 2/6 yang menghasilkan 0,9182296. Nah, entropinya caranya sama dengan yang ini. Kita tinggal memasukkan saja yang menghasilkan 0,91829. Gitu teman-teman. Itu pula seterusnya ya teman-teman. Jika kita sudah menghitung semua dengan cara yang sama, nah, dari perhitungan di atas diperoleh nilai entropi terkecil yaitu waktu. Maka penyusunan tree awal sebagai berikut. Nah, jadi kita membuat pohonnya. Jadinya gini teman-teman. Nah, jika sudah kita menentukan nodenya, lalu kita menentukan leaf node. Nah, dalam menentukan leaf node dipilih pada bagian yang mempunyai plus dan min. Dari gambar di atas menjadi waktu pendek dan waktu sama dengan panjang. Nah, kita menentukan leaf node untuk waktu pendek dulu. Waktu pendek sama dengan disajikan tabelnya seperti ini. Nah, jadi ya kayak gini. Paket besar ya tidak sesuai hasil perhitungan kita dan juga tabel ini. Dari perhitungan nilai entropi waktu sama dengan pendek diperoleh nilai entropi kecil yaitu 0,5. Lalu dibikin pohon decision tree-nya lagi gitu teman-teman. Nah, kesimpulan dari decision tree dan juga saran dari decision tree ini adalah suatu struktur yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Untuk bisa mengambil keputusan dengan struktur ini, Anda perlu menyiapkan beberapa variabel yang nantinya berfungsi sebagai bahan pertimbangan keputusan yang diambil. Saran yang diberikan berupa poin-poin yang diperhatikan jika dilakukan penelitian lanjutan. Saran bertujuan agar penelitian lanjutan lebih baik dan juga saran-saran yang tersebut adalah sebagai berikut. Yang satu, dilakukan pengecekan model yang diterapkan secara berkala karena ekonomi dapat mengalami perubahan yang cukup drastis. Dan yang kedua, melakukan penelitian lebih mendalam mengenai metode ini dalam data mining agar dapat dilakukan analisa yang lebih mendalam. Itu presentasi dari saya, Fatih Sang, dan kelompok-kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.